Hai, kembali lagi bersama saya Alsi Agian. Gila Togo, tadi malam Madrid bisa-bisanya dibantai sama Arsenal 3-0. Jadi jujur Li, aku itu sebenarnya fans Madrid, hala Madrid ya kan. Tapi karena tadi malam kena bantai, mampus hancur Madrid Togo. Aduh, sial. Tapi ya kita hari ini bukan mau membahas bola, tapi membahas tentang pendapatan lain selain dari AdSense YouTube tentunya. Kenapa aku bilang gitu? Ternyata aku baru pahami bahwasanya dalam YouTube ini banyak sekali potensi yang bisa kita dapatkan dari YouTube. Salah satunya adalah iklan di luar AdSense, ataupun sponsorship, ataupun kerjasama, ataupun endorsement dan brand ambassador ya kan. Jadi aku mau jelaskan di sini karena videoku yang tentang membahas penghasilan YouTuber pemula itu cukup besar viewersnya dan dikomen oleh pejuang-pejuang YouTube yang baru mulai. Jadi adalah mungkin yang nonton sampai akhirnya dia nge-DM atau nge-direct messenger ke Instagram gue kan. Singkat cerita, terjadilah percakapan dalam pembahasan itu. Dia nawarin aku untuk mengiklankan, tahu kalian apa? Bangsat. Udah lama Madrid kalah, dapat tawaran brand ambassador, dapat tawaran iklan ya kan. Tahu kalian mempromosikan apa aku? Disuruh aku mempromosikan situs judi online. Apa nggak sakit kepala aku? Bisa-bisanya tawaran yang datang itu judi online. Kalian bayangkan? Iya, aku udah kesal kali aku. Di sini aku mau ngasih tahu sama kalian bahwasanya apa sih yang akan kalian lakukan kalau misalnya kalian dalam posisi seperti gua hari ini. Ya jujur aja ya, pendapatan dari AdSense YouTube itu kalau kayak aku hari ini itu sangat kecil gitu. Bisa dibilang di kontenku yang sebelumnya itu pendapatanku 0,01. Kalau dirupiahkan itu ya 160 rupiah. Jadi itu kecil sekali dalam satu konten itu. Bahkan hari ini aku bisa lihat belum sampai $1 gitu loh. Jadi tiba-tiba datanglah tawaran judi online ini ya kan. Dalam percakapan Instagram itu dia tawarin apa, tau gak kalian? Dalam satu postingan video kontenku, aku itu disuruh membuat nama situs mereka gitu di sudut videoku yang ini gitu. Jadi selama konten itu ada dan nggak boleh dihapus dalam satu postingan video itu, aku dapat 3 juta rupiah. Kalian bayangkan, cari kemana uang 3 juta rupiah? Bisa-bisanya aku memposting satu video penghasilan gitu 3 juta rupiah. Siapa yang nggak mau sebenarnya kan? Tapi hati kecil gue ini nolak. Kayak anjir. Ya kayak mana nggak nolak? Aku itu pernah nonton kontennya YouTube Ferry Irwandi. Dia bahas tentang judi online. Dia juga bahas tentang bagaimana keburukan ataupun dampak yang sangat negatif dari judi online tersebut. Bahkan bisa menghancurkan satu tatanan negara loh. Satu negara itu bisa hancur. Bagaimana tidak, angka penjudi online di Indonesia ini cukup besar. Bahkan yang terbesar di Asia Tenggara. Kalian bayangkan. Kenapa ya? Penduduk kita juga banyak ya kan. Tapi satu sisi dengan judi online itu banyak kali kasus yang adalah oknum polisi yang sampai bunuh suaminya. Mereka ini sesama polisi ya kan. Kalau kalian pernah nonton ataupun lihat beritanya, ada juga yang bundir, kalian tahu bundir. Ada yang sampai gagal nikah, ada yang macam-macam lah pokoknya kalau ada kasus judi online ini. Itulah dia bahaya yang paling benar-benar bisa merusak tatanan satu negara itu. Mentalitasnya rusak, kehidupan ekonomi satu negara hancur. Ya bagaimana tidak, perputaran ekonomi itu hanya bertumpuk pada satu orang. Bayangkan perputaran judi online di Indonesia itu angkanya tembus menjadi 300 triliun. 300 triliun itu kalau kalian bagikan 300 triliun bagi 12 bulan, cobalah kalian bagikan berapa triliun perputaran uang yang ada di Indonesia dalam satu bulan, cuk. Ngeri nggak itu? Yang tadinya kita punya uang 100.000, kita main judi online ya kan, ya uang itu lenyap gitu loh. Kenapa aku bilang lenyap? Karena 99% kalian pasti kalah. Marcel Radival, pesulap merah, udah bongkar juga. Mantan IT judi online. Dia bongkar bahwasanya judi online itu sebenarnya penipuan. Kita diiming-imingi kemenangan gitu loh. Jadi
itu udah disetting semua sama operatornya, sama adminnya gitu loh. Jadi kurasa yang ngubungi aku ini tuh admin judi online gitu loh. Sampai aku mikir kayak, masa nggak ada brand ambassador yang lain yang ngasih tawaran sama aku? Kenapa harus judi online gitu loh? Jadi aku sampai sekarang masih kayak terpukul gitu, kayak aku kan bikin konten-konten outdoor berpetualang, masa yang datang tawaran iklan semacam itu atau tawaran yang lain kayak mobil Jimny 4x4 yang bisa dibawa off-road buat konten-konten bertualang ya kan, atau peralatan-peralatan outdoor ya kan, atau jam tangan outdoor atau sepatu-sepatu outdoor gitu loh. Kenapa kayak yang semacam itu gitu loh? Nggak habis pikir ya gue. Jadi kayak ya jujur aja aku sempat goyang ya kan. Bayangkanlah satu video yang ku posting itu dapat 3 juta rupiah. Dimana kalau aku bicara AdSense dari satu video yang aku posting itu belum tentu loh, dan mungkin rasaku bukan satu hari nanti nggak mungkin sih dalam satu video itu bisa dapat 3 juta rupiah kalau aku dapat AdSense ya. Kita nggak tahu ya kan. Tapi ya hari ini kayak pasti susah aku untuk mendapatkan satu video itu AdSense-nya dapat 3 juta rupiah. Itu berat kali rasaku. Tapi ini ada tawaran ambasador jadi promotor judi online aku iya, aku mohon maaf ya sama situs judi online yang aku tolak. Jadi aku sangat-sangat tidak mendukung dan sangat-sangat menyarankan buat kalian, siapapun kalian yang masih terlibat sama judi online, untuk segera stop it and you stupid kalau you nggak mau berhenti dari judi online. Nah, aku sampai kayak searching ya kan, judi online ini kayak mana sih kalau di YouTube gitu ternyata. Dan ini ada juga satu temuanku kawan-kawan. Kalian bayangkan kalau misalnya kalian punya YouTube channel, itu subscribernya udah sampai 2 jutaan gitu loh. Iya, 2 jutaan. Tapi tahu kalian, kulihat di bionya itu kan, bionya itu kan ada keterangan ya kan. Keterangannya itu apa? Akun ini telah dijual dan dia sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap akunnya. Akunnya dijual, ya kan? Akunnya dijual. Terus namanya tetap nama dia. Postingannya yang lama-lama juga tetap dipakai sama yang beli baru ini. Tahu kalian postingannya? Aku lihat ada banyak loh, ada banyak. Aku nggak sempat ngitung secara rinci, tapi ada banyak konten-konten dia yang udah memainkan permainan judi online gitu. Kayak aku nggak tahu lah itu entah akun demo atau enggak, tapi yang jelas aku tahu itu adalah judi online. Kenapa? Aku juga punya pergaulan kawan-kawan, aku juga lihat ada lah yang beberapa main seperti itu. Dan ya capek lah, payah bilang. Yang aku sangat sayangkan di sini ya, coba kalian di posisi dia gitu. Aku aja yang 5.000 subscriber itu ku tolak tawaran judi online, mempromosikan situs judi online dengan harga 3 juta rupiah per satu video. Nah, kalau kalian misalnya udah punya 2 juta subscriber di channel itu kalian, dan itu kalian jual, kira-kira berapa harga yang pantas untuk hasil kerja keras kalian itu? Aku nggak kebayang, sumpah. Nggak tahu lah, entah aku belum di posisi dia ya kan. Aku bukan bilang aku orang yang suci gitu, tapi pasti itu angkanya mungkin udah miliaran kali ya. Nggak mungkin nggak miliaran ya kan, karena 2 juta subscriber bung. 2 juta subscriber itu kalian bisa bayangkan berapa penghasilan yang bisa dia dapatkan dari AdSense YouTube gitu. Lain itu udah YouTube yang aku lihat secara nama, berarti dia udah berhasil membangun personal brandingnya gitu loh. Jadi masa dia nggak dapat tawaran endorsement dari yang lain? Masa dia nggak dapat tawaran kolaborasi sama produk-produk besar yang lain? Nggak mungkin gitu loh. Kayak nggak mungkin. Masa tiba-tiba dia ke judi online gitu, dia jual akun ke, yakin aku sih bandar gitu kan. Nggak mungkin nggak bandar. Kalau cuman admin, berapa loh uang admin atau tim marketingnya judi online ini? Karena kalian tengok aja, mau di Instagram, mau di Facebook, mau di YouTube, ada aja tentang judi online gitu. Ya, ini tentang bagaimana kita membentengi diri kita akan bahayanya judi online. Aku juga sempat tergoda, kalian bayangkan aja lah satu video
3 juta. Kalau mau aku 10 video aku genjot ya kan, video ampas lah aku bikin ya kan, nggak usah pala bagus-bagus sekali, yang penting kayak menunaikan kewajiban aja sama si admin ini. Ku posting lah 10 video, ku bilang sama dia langsung aja lah 30 juta kalau mau kau, biar ku bikin langsung 10 video. Apa gak terkejut dia kan. Jadi aku nggak mau memperpanjang ngomonganku tentang bagaimana kerjasama sama si admin ataupun si bandar judi online yang menghubungiku ini. Jadi aku cuman stop sampai di situ aja. Aku memang benar-benar menolak ketika dia menjelaskan bahwasanya ada tawaran untuk mengiklankan situs dia gitu. Jadi buat kawan-kawan yang lain di luar sana yang mungkin pernah punya ataupun pernah mengalami tawaran-tawaran sponsor, tawaran-tawaran endorsement gitu, kalian berbagi ya di kolom komentar, kita sedikit diskusi lah. Aku senang juga menanggapi komentar-komentar yang ada di channel YouTubeku. Itu menurutku suatu penghormatan karena mereka udah mau komen, dan aku usahakan semampuku akan membalas setiap komenan-komenan yang masuk gitu. Jadi kita sedikit diskusi dan bercerita lah nanti ya kan. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau misalnya terdapat kata-kata saya yang salah, kayak mungkin ada bahasa kasar, itu hanya ekspresi saya sesaat. Dan untuk kawan-kawan di luar sana, terima kasih yang udah nonton video ini. Bye bye.